Di sini ada contoh kasus masalah algoritma sekuensial menggunakan penyelesaiannya menggunakan cara flowchart. Algoritma sekuensial atau bisa juga kita katakan pernyataan yang berurutan. Nah, untuk itu artinya sekuensial ini berurut dari awal, dari permulaan sampai akhir. Untuk penyajian atau cara penyelesaian suatu kasus masalah yang berkaitan dengan algoritma yaitu ada 3. Yang pertama deskripsi, yang kedua ada pseudokode, dan yang terakhir ada flowchart. Nah, kali ini saya akan membahas cara penyelesaian suatu kasus algoritma sekuensial menggunakan cara flowchart. Di sini ada contoh kasus algoritma luas lingkaran. Artinya kita menghitung luas lingkaran. Yang pertama kita menganalisis dulu. Sebelumnya kita input dulu jari-jarinya dan pi. Untuk rumus luas lingkaran yaitu luas sama dengan pi dikali r pangkat kuadrat. Bentuk algoritmanya yang pertama kita menetapkan nilai pi terlebih dahulu. Untuk pi itu 3,14. Kita menggunakan pi 3,14. Ini maaf, itu bukan titik tapi koma sebenarnya. Yang kedua menghitung jari-jari lingkaran. Setelah kita tahu jari-jari lingkarannya berapa, maka masukkan rumus untuk menghitung luas lingkaran. Untuk rumusnya yaitu L sama dengan pi dikali r pangkat kuadrat. Selanjutnya yaitu output. Keluarnya nilai luas lingkaran. Nah, ini akan dicetak sebagai output ke perangkat output. Nah, ini merupakan bentuk penyelesaian algoritma sekuensial. Untuk bentuk flowchartnya bagaimana? Nah, di sini ada contoh bentuk flowchartnya. Flowchart itu kita menggunakan seperti bagan, tapi untuk bentuk-bentuknya berbeda. Seperti yang pertama ini ada start, ini untuk memulai. Ini namanya bentuk terminal, yaitu menunjukkan awal atau akhir. Yang kedua ada bentuk jejer genjang. Ini namanya input atau output. Fungsinya menunjukkan proses memasukkan atau mengeluarkan data eksternal. Contohnya di sini input pi dan input jari-jari. Di sebelahnya ada bentuk annotation atau komen. Ini sebenarnya bentuknya tidak seperti ini. Bentuk aslinya seperti persegi panjang, namun terputus tidak menyatu. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan informasi tambahan mengenai langkah dalam suatu proses atau input. Contohnya di sini pi sama dengan 3,14. Selanjutnya di bawah input ada bentuk persegi panjang. Ini namanya proses. Fungsinya untuk menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses. Contohnya di sini proses menghitung luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat. Selanjutnya di bawah proses ada output. Ini untuk mengeluarkan data eksternal. Di sini kita mengeluarkan nilai luas lingkaran. Setelah mengoutput nilai luas lingkaran, maka langkah terakhir yaitu menutup atau mengakhirkan proses flowchart. Satu lagi yang ingin saya tunjukkan sebelum berakhirnya video ini yaitu
tanda penghubung atau flow line itu berbentuk panah. Nah, ini tentunya ya fungsinya untuk menunjukkan arah agar suatu proses flowchart ini tersusun atau terurut. Mungkin hanya itu saja contoh kasus masalah beserta penyelesaiannya menggunakan algoritma sekuensial dengan cara flowchart. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.